Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda strategi perdagangan yang bekerja dengan sangat baik. Saya harus memberitahu Anda dan ini melibatkan penggunaan Bollinger Bands dan RSI. Sederhana, mudah digunakan, dan memiliki tingkat keberhasilan cukup tinggi jika Anda menggunakannya dengan benar. Baiklah, langsung saja ke pokok bahasan. Langkah pertama untuk strategi ini adalah menyiapkan Bollinger Bands. Jika Anda belum pernah menggunakan Bollinger Bands sebelumnya, Anda beruntung telah mengklik video ini karena indikator ini benar-benar luar biasa, dan ini adalah cara yang cukup bagus untuk menemukan level support dan resistance. Jadi, hal pertama yang ingin kita lakukan adalah pergi ke TradingView atau platform graphic trading apapun yang Anda gunakan, klik tab indicator dan ketik Bollinger Bands. Sekarang, pengaturan default yang diberikan TradingView sebenarnya sudah cukup bagus, tapi kita ingin mengubahnya untuk strategi khusus ini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke bagian length dan ubah nilainya menjadi 30. Pastikan standar deviasi diatur kedua. Lalu saya juga akan menghapus latar belakang indikatornya. Ini semua tergantung preferensi pribadi, jadi Anda bisa melakukan apapun yang Anda suka di sini. Jadi, jika Anda belum tahu, begini cara kerja Bollinger Bands. Garis tengah adalah moving average, jadi berapapun panjang yang Anda atur, indikator ini akan mundur sebanyak itu candlestick dan mencari rata-rata di antara mereka. Jadi, untuk strategi ini, kita akan mundur 30 candlestick. Garis bawah dan atas adalah garis standar deviasi. Oke, kita sudah memasang Bollinger Bands. Sekarang mari tambahkan RSI. Untuk melakukannya, cukup buka tab indikator Anda, ketik RSI. Lalu klik yang paling atas yang bertuliskan Relative Strength Index. Sekarang setelah kita menambahkan RSI, mari kita ubah sedikit pengaturannya. Pastikan pita atas diatur ke 70 dan pita bawah diatur ke 30. Lalu panjangnya mungkin sudah diatur ke 14. Untuk strategi khusus ini, kita ingin mengaturnya ke 13. Jika Anda belum pernah menggunakan RSI sebelumnya, ini adalah indikator yang bagus untuk memberitahu Anda apakah suatu sekuritas sedang dibeli berlebihan atau dijual berlebihan. Jika garis berada di atas nilai 70, itu berarti sedang dibeli berlebihan. Jika garis berada di bawah nilai 30, itu berarti sedang dijual berlebihan. Sekarang saatnya menggabungkan kedua indikator ini dan mulai mendapatkan transaksi yang menguntungkan. Pastikan Anda menonton sisa video ini karena saya akan menjelaskan tips penting agar strategi ini bisa berubah dari sekadar lumayan menjadi mesin pencetak uang. Jadi, ada dua strategi berbeda yang bisa Anda pilih saat menggunakan indikator-indikator ini. Kedua strategi ini dibangun di atas konsep yang disebut mean reversion. Apa itu mean reversion? Mungkin Anda bertanya. Nah, mean berarti rata-rata dan reversion berarti kembali ke. Jadi, secara sederhana, frasa mean reversion berarti kembali ke rata-rata. Dan itulah yang akan kita upayakan dengan strategi ini. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, jika ada pergerakan harga yang ekstrem ke satu arah, baik naik maupun turun, kita bisa cukup memprediksi bahwa setelah pergerakan harga besar itu, harga akan kembali ke rata-rata, yaitu moving average di sini. Jadi jika harga bergerak di atas Bollinger Band bagian atas, kita ingin masuk posisi short. Jika harga bergerak di bawah Bollinger Band bagian bawah, kita ingin masuk posisi long. Cukup sederhana, bukan? Nah, jika kamu hanya melakukan ini saja, kemungkinan besar hasilnya tidak akan terlalu bagus. Itulah mengapa kita menambahkan RSI sebelumnya. Seperti yang bisa kamu lihat pada contoh ini, harga beberapa kali bergerak di atas atau di bawah Bollinger Bands, sehingga menghasilkan banyak sinyal palsu. Jadi jika kamu masuk setiap kali di sini, kemungkinan besar kamu malah rugi. Untuk mengatasi masalah ini, kita akan menambahkan satu syarat lagi. Kamu hanya boleh masuk jika RSI mencapai nilai ekstrem, artinya kita hanya boleh masuk posisi long jika harga bergerak di bawah Bollinger Band bawah dan RSI turun di bawah nilai 25. Untuk posisi short, kita hanya akan masuk perdagangan jika harga bergerak di atas Bollinger Band atas dan RSI naik di atas nilai 75. Sebagai contoh di sini, kita melihat saham Apple dan harganya mulai bergerak di bawah Bollinger Band bawah. Namun pada saat ini RSI masih belum berada di posisi yang kita inginkan. Jadi kita tunggu sebentar sampai garisnya turun di bawah 25, yang kemudian terus turun hingga ke angka 20. Kita masuk posisi long pada titik ini dan harga kembali ke rata-rata seperti yang sudah kita prediksi. Sekarang ada informasi penting yang perlu kamu ketahui tentang strategi ini. Kalau tidak, strategi ini tidak akan berhasil. Tips berikut yang akan saya bagikan adalah perbedaan antara membuat strategi ini menjadi menguntungkan atau justru membuatnya merugi.
Kelemahan dari strategi ini adalah ketika pasar bergerak sideways. Untuk hampir semua strategi trading, saat pasar bergerak sideways jauh lebih sulit untuk diprediksi. Sebagai contoh di sini, harga turun di bawah Bollinger Bands bagian bawah dan RSI berada di bawah 25, tetapi harga terus saja turun dan turun. Jadi jika kamu masuk posisi di sini, kamu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah trik kecil yang bagus agar kamu tahu apa yang akan terjadi pada harga sebelum itu benar-benar terjadi. Pada contoh ini, perhatikan betapa tipisnya Bollinger Bands pada saat ini. Bollinger Bands sangat berdekatan dan hampir tidak ada pergerakan harga serta pasar bergerak sideways. Kamu juga bisa melihat bahwa RSI sangat tenang dan tetap berada di dalam persegi panjang ungu, tidak melewati batas atas atau bawah yang sudah kita bahas sebelumnya. Hal ini saja seharusnya sudah langsung menjadi tanda bahaya besar. Seringkali ketika pasar seperti ini bergerak sideways untuk beberapa waktu, saat harga akhirnya menembus ke satu arah, pergerakannya akan sangat kuat ke arah tersebut. Jadi dalam situasi seperti ini, kamu sebaiknya tidak mencoba trading dengan mengejar harga yang sedang jatuh ketika harga mulai berperilaku seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan strategi lain yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal ini dan hasilnya benar-benar ajaib. Di sini kamu bisa melihat harga mulai turun ke Bollinger Band bagian bawah lalu berbalik arah. Saat harga turun lagi, ia membentuk lower low baru dari low sebelumnya, tapi ada sesuatu yang menarik terjadi. RSI justru membentuk higher low. Jadi, harga membentuk lower low, tapi RSI justru membentuk higher low. Inilah yang disebut divergensi dan ini adalah tanda yang sangat bagus untuk masuk ke dalam perdagangan, terutama jika RSI sebelumnya berada di bawah 25 dan harga turun melewati Bollinger Band bawah. Jika ini terjadi, ada peluang yang sangat besar harga akan berbalik arah dan membentuk higher high yang baru. Saya baru saja menunjukkan cara menggabungkan Bollinger Bands dengan RSI dan menjadikannya strategi trading yang menguntungkan.